السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dari nikmat sehat wal afiat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, sebuah kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat pada zat yang maha kuat, bukan menjadi ahli maksiat yang suka nenggak obat, belum sempat bertaubat, malah mati sekarat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tak lupa salat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Agama mengajarkan bahwa dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan penuh perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa atau terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang malah harus dikerjakan secara terburu-buru. Apa 5 hal perkara tersebut? Yang pertama adalah mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah dan beliau wafat di Madinah dan beliau dimakamkan di kota Madinah. Karena prinsipnya agama mengajarkan tentang kemudahan, bukan kesempitan atau kesukaran. Yang kedua, perkara yang harus dilakukan dengan segera adalah mengawinkan atau menikahkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tuanya untuk menikahkan putrinya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan orang tuanya atau oleh anaknya, maka dia akan kawin sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Adapun hal yang ketiga yang harus dilakukan dengan segera, yaitu adalah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, maka bersegeralah untuk membayarnya. Sebab kalau ditunda, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dikhawatirkan uangnya terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Yang keempat
adalah menghidangkan makanan bagi musafir yang menjadi tamu di rumah kita. Dan yang kelima, yang terakhir, yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa atau terburu-buru adalah melakukan taubat apabila melakukan suatu dosa. Dan yang kelima inilah yang menjadi kata kunci pembahasan kita, yakni taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Taubat berasal dari kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya ada ya'udu atau raja'a yarji'u. Artinya pulang atau kembali. Maksudnya adalah bertaubat adalah kembali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala manusia suka melakukan kesalahan atau dosa, suka melanggar perjanjian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taubat artinya meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertaubat disegerakan? Karena hakikatnya manusia ada tempatnya salah dan khilaf, mahallul khata' wan nisyan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seseorang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukanlah orang yang tidak melakukan kesalahan, tetapi hakikatnya orang yang sebaik-baiknya manusia adalah manakala dia melakukan kesalahan untuk senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya sebuah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang yang bertaubat, tetapi bukan menyesal terhadap dosa yang dilakukan, tetapi puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda, kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas, sekarang tinggal baiknya saja. Saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dilakukan dikatakan dengan puas? Bukan puas, menyesal terhadap kemaksiatan yang pernah dilakukan, terhadap tenggelam terhadap kemaksiatan judi, kemaksiatan mabuk-mabukan dan sebagainya. Bukan berarti harus melakukan kata-kata puas terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena hakikatnya ketika kita menyesal, maka timbullah yang kedua, syarat kesempurnaan taubat adalah berniat untuk tidak melakukan dosa kembali. Karena hakikatnya ketika dia tidak menyesal terhadap dosa yang dilakukan, maka hakikatnya dia tidak akan melakukan dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.